Yang paling saya suka itu seperti ini ya teman-teman. Setiap ada makam yang dikeramatkan itu pasti ada pohon besarnya. Nah, ini adalah satu-satunya makam terpanjang di Kabupaten Ngawi. Meskipun di sini tidak ada tanda batu nisannya, tapi bisa kita lihat di atas makam ini full dengan bunga orang ziarah. Jadi dari sana sampai sini depan saya, di sini full bunga. Melihat makam sepanjang 7 meter ini pasti berpikiran begini, apa iya sih orangnya beliau ini juga tingginya 7 meter. Nah ini yang perlu saya ceritakan di sini ya. Nggih, monggo Pak, monggo. Alhamdulillah, enak channel Kang Si kayak gini ya. Kita cari narasumber nggak dapat, kita ke lokasi sama Allah dikirimkan narasumber. Jadi beliau adalah turun langsung dari Mbah Suronoyo ini. Subhanallah. Jadi salah satu ceritanya yaitu ketika beliau ini mau memetik kelapa ini tidak perlu memanjat. Jadi pohon kelapanya ini nek bahasane wong Ngawi ditelungne. Kemudian ada cerita lain bahwa beliau ini sempat dulu ada yang mencari-cari, dicari katanya sedang membuat batu bata di kebun belakang. Setelah dicari tidak ada. Ternyata beliau ini sedang sholat di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Saat ini kita berada di tengah persawahan ya. Kita mau menuju ke sebuah pemakaman yang berada di tengah sawah ini. Gunung yang teman-teman lihat itu adalah Gunung Lawu. Jadi kita di sini masuk Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Di sini akan saya tunjukkan kepada teman-teman yaitu makam terpanjang di Kabupaten Ngawi ya. Bang Arit, monggo. Sekali lagi makam yang akan kita tuju ini adalah makam terpanjang di Kabupaten Ngawi, satu-satunya makam panjang. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita sudah sampai ya teman-teman. Wih, enak bit klasik, bit unto ini. Nih, lokasi makam ini benar-benar berada di tengah persawahan. Untuk kampung yang di sini ini adalah kampung pelayaran ya. Yang paling saya suka itu seperti ini ya teman-teman. Setiap ada makam yang dikeramatkan itu pasti ada pohon besarnya. Seperti halnya dengan makamnya pepunden dari dusun pelayaran ini sendiri, Mbah, insya Allah namanya beliau adalah Mbah Suronoyo. Ini juga ada pohon besarnya menaungi makam ini. Kemudian untuk makam yang lain ini sedikit ya, karena memang sudah tidak digunakan untuk memakamkan orang meninggal lagi. Istilahnya di sini sudah ditutup karena memang dianggap sebagai pundennya orang pelayaran. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa ini adalah satu-satunya makam terpanjang di Kabupaten Ngawi. Seperti yang teman-teman lihat ya, dari ujung sana sampai ke ujung sini ini full makam. Boleh dibilang ini kurang lebih sekitar 7 meteran ya teman-teman. Meskipun di sini tidak ada tanda batu nisannya, tapi bisa kita lihat di atas makam ini full dengan bunga orang ziarah. Jadi dari sana sampai sini depan saya, di sini full bunga.
Kemudian untuk sejarahnya seperti apa? Jadi begini, tadi saya sudah mampir ke dusun pelayaran sana untuk menemui sesepuh yang bisa menceritakan tentang kuburan panjang ini. Tapi sayangnya beliau masih sibuk. Orang Ngawi pasti paham ya. Beliau ini adalah pujangga. Jadi sedang sibuk opo istilahnya ngunggahne beras lah. Ngunggahne beras itu adalah salah satu persyaratan ketika orang mau punya hajat mantu. Jadi orang Jawa kalau mau mantu itu ada salah satu ritual yang dilakukan, yaitu ngunggahne beras. Sebelum beras ini dimasak, jadi beras satu tempat itu disimpan dulu sebelum nanti diambil untuk dimasak. Pak, loh, kari teng pundi teng Saben apa? Oh nggih. Ada bapak-bapak PNS yang HP-nya ketinggalan habis ziarah. Ya alhamdulillah ternyata di sini masih ada yang ziarah ya teman-teman. Sing saged cerita sanjange lah kanton Mbah anu niku to, Mbah Mudin niku to. Nggih bener. Sing sepuh nggih niku. Kayak niki lah ketingale salah makam satu-satunya terpanjang Tengawi Tengawi lentune lek mboten wonten to. Lah nggih namung teng mriki tok ngoten to. Iki anu Mas. Jaman aku mau ada dongrong kan anak witene iki. Anak witene sakmene sinanduri kan jaman Pak Nitan. Niki sing ageng niki nggih. Nah niki mboten ten niki. Nggih niki asli awit riyen. Tapi dhisik niku gede gak tau jugruk ora ana yom-yoman niku tau jugruk. Nggih. Terus anak wite iki. Ane nggih teko wene. Oh mentok wit sing anu nika kantun dangkele nika to. Nggih niki malah niku riyen manggone ten ngeten iki lho. Oh. Kayak ngeten iki. Oh ngoten teng samping. Nggih. Samping lor niki. Niki samping. Nggih watune niki niki. Nggih. Niki masuk makam sende. Oh berarti Masuk pas teng nggih. Mlebet teng pundunge. Nggih, mlebu teng pundung. Niki 7 meter lah wonten ten niki. Kula kelingan niki wong awit cilik wong niki termasuk mbah kula. Oh ngoten. Nggih, niki. Berarti Mbah Suranaya niku leres sing babat pelayaran ngoten nggih. Bener. Napa Ketake Suranaya sak kiwa tengene. Reca Banteng iki. dalem? Malah sing babat Reca Banteng. Berarti pelayaran kalih Reca Banteng niku riyen Reca Banteng ngoten. Nggih no. Oh, Dhisik Reca Banteng, Nggih. pusate pelayaran niku Reca Banteng. nggih. Dan niku king turun anak mbarep niki manggone teng Getas, Mbah Jinal niki. Bojone Mbah Jinal. Mbah Jinal. Mbah Jinal. Nek turune sing teng Reca Banteng Mbah sinten? Mboten ngerti kula sapa ya, Mbah. Amargi kula lah nggih turun king Reca Banteng gian. Sing paling sepuh niku pokoke mbah-mbahane Mbah Jayin apa niku lho pokoke Mbah Hmm. Buyute niku. Nggih. Ketok nggih king niki niki ketok. Berarti keluargane nek ngeten wonten sing teng pelayaran wonten sing teng Getas. Lho. Pundi Getas napa pundi wau? Ketan niku sing anak mbarep nih, anak mbarep ing Reca Banteng niku Mbah kula wedok. Oh, Namanya ngoten. Mbah Menik. Mbah Menik. Kok Mbah Menik. Senes Mbah Menik niku anake Mbah Dina, bojone Mbah Dina, mboke Mbah Menik. Nggih. Nah sing turun lanang asli ngoten lho, jarine mantan klub Pak Imamur. Nggih. Turun lanang niku kula niku. Oh, ngoten. Lajur turun lanang. Jadi nek sampean ngetek kok Pak Mbah Dik Mudin Mur niku kena ngelok malah. Bahasane tesedek ngoten. Tesih amargi mbah. Oh, ngoten. Nggih. Berarti nasabe tesih sepun jenengan ngoten. Jenengan paring asma sinten? Pak Sujud. Pak Sujud. Daleme tembe pundi? Oh, Getas. Nggih. Kula kinten nek pelayaran mriki Anake ngoten. Mbah Surat ngetas. Mbah Surat Sampeyan Getas. ngerti mengke Imamur pun paham lho. Nggih. Lah kula padosi tibake tesih Jarine ya, ngunggahne jarine beras. lho, Mas. Nggih. Umpama wong pelayaran iki gampangane kayak nek wis kayak wong lanang ngoten kula niku wenang dadi waline wong. Oh, ngoten. Jarine. Nggih. Nek ra percaya mengke Bang sing genah Imamur Nggih, kersane Mbah Imam sing cerita mengke nggih. Nggih kula. Nggih, matur suwun Pak nggih. Nggih, monggo. Lah jenengan kabare anu Kula turun Cok Banteng niku saking Mbah Sindik
riyen niku Mbah Buyut kula niku asmane nggih Mbah Imam ngoten. Niku saking Mbah Ibu niki lho. Kopen pojok anu masjid ngene Mbah Mbah Abdul Ghani king mriku kula. Pojok kidul mriki neh sing nek mriki kedah nyebrang lepen iki lho. Anu nika sederek santen nika. Anu coba banteng. Mbok mboten tau junggruk. Gak pernah grup. Kok mangko lemah nu mbok udan mboten. Nggih. Riyen lho zaman kuwi. Nggih, monggo Pak, monggo. Alhamdulillah, enak channel Kang C kayak gini ya. Kita cari narasumber, nggak dapat. Kita ke lokasi, sama Allah dikirimkan narasumber. Jadi beliau adalah turun langsung dari Mbah Suronoyo ini. Subhanallah. Beliau rumahnya Getas ini. Bapak siapa tadi? Kemudian keturunannya Mbah Suronoyo ini ada yang di Getas, ada yang di Pelayaran. Beliau tadi menceritakan seandainya orang kampung Pelayaran sini sudah tidak ada laki-laki, beliau ini bisa menjadi walinya orang Pelayaran karena memang beliau adalah keturunan laki-laki. Subhanallah, alhamdulillah. Dan tadi beliau juga menceritakan sedikit bahwa dulu makam ini sebenarnya tinggi, gundukan tanah ini tinggi. Dan yang ganjil adalah sederas apapun hujan, dulu gundukan tanah ini tidak pernah berkurang, jadi tetap tinggi. Nggak tahu kok sekarang seperti ini. Apakah karena tergerus zaman? Ya mungkin ada beberapa orang yang menyalahgunakan tempat ini. Karena sebenarnya makam ini makamnya orang salah satu pejuang di zaman dulu ya. Insya Allah sedikit yang informasi yang saya dapatkan. Jadi Mbah Suronoyo ini masanya satu masa dengan Mbah Abdul Ghani. Mbah Abdul Ghani itu yang babat dusun Jatirejo. Jadi beliau itu adalah salah satu pejuang agama Islam di zaman. Kemudian ada lagi satu masa dengan beliau ini di Kendal. Jadi ceritanya dulu itu ada beberapa kiai yang terkenal hebat, punya karomah. Jadi salah satu ceritanya yaitu ketika beliau ini mau memetik kelapa ini tidak perlu memanjat. Jadi pohon kelapanya ini nek bahasane wong Ngawi ditelungne. Itu saking hebatnya karomah beliau ini. Kemudian ada cerita lain bahwa beliau ini sempat dulu ada yang dicari katanya sedang membuat batu bata di kebun belakang. Setelah dicari tidak ada. Ternyata beliau ini sedang sholat di atas pohon pisang. Jadi sholatnya itu di atas pelepah pohon pisang. Subhanallah. Itulah karomah yang cukup luar biasa oleh orang-orang beliau yang ahli tirakat ya teman-teman. Apalagi beliau ini adalah tergolong boleh dibilang waliullah karena memang dulu keberadaan beliau dalam membuat sebuah kampung ini tujuannya yaitu untuk menciarkan agama Islam. Nah mungkin teman-teman melihat makam sepanjang 7 meter ini pasti berpikiran begini, apa iya sih orangnya beliau ini juga tingginya 7 meter. Nah ini yang perlu saya ceritakan di sini ya, sebelum nanti diceritakan oleh Mbah Mudin yang dimaksud di video depan tadi. Kemudian untuk jawaban tentang pertanyaan tadi, apakah jasad yang ada di makam ini panjangnya juga 7 meter? Dan kalau menurut saya pribadi, menurut Kang Z, wallahu alam, insya Allah ya, semoga jika apa yang saya katakan ini salah, kesalahan ini murni datangnya dari saya dan Allah mengampuni kesalahan saya. Dan jika ada benarnya, semua kebenaran ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makam yang panjangnya 7 meter ini bukan berarti jasadnya ini sepanjang 7 meter, tidak. Tapi 7 meter ini adalah sebuah filosofi perjuangan dari beliau. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail 7 ini maknanya apa, sehingga makam ini
dibuat sepanjang 7 meter. Logikanya begini ya teman-teman. Masa perjuangan dari beliau yaitu Mbah Suronoyo maupun Mbah Abdul Ghani ini belum mencapai ribuan tahun, tapi baru ratusan tahun. Mungkin perjuangan beliau masanya ini sama dengan masanya Pangeran Diponegoro dan sebagainya. Mungkin 2 atau 300 tahun yang lalu. Nah, sedangkan 2 hingga 300 tahun yang lalu, manusia ini sudah tidak lagi mengalami tinggi badan seperti pada zamannya Nabi Adam. Seperti di dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, ini tingginya adalah 60 hasta. Untuk 1 hasta ini jika ukuran sekarang kurang lebih sekitar 45 cm. Jadi 45 cm dikalikan 60 ini kurang lebih sekitar 27 meter. Akan tetapi setelah turun-temurun dari Nabi Adam, tinggi manusia ini terus berkurang sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di dalam hadis ini tidak dijelaskan secara rinci tinggi badannya ini berapa. Hanya saja di situ dikatakan bahwa tinggi badan Nabi Muhammad ini sedang-sedang saja, normal seperti manusia biasa. Ini dapat memperkuat bahwa sebenarnya makam yang ada di depan kita ini bukan 7 meter mengikuti tinggi badan, akan tetapi 7 meter ini hanyalah sebuah filosofi perjuangan dari beliau. Sekali lagi saya katakan teman-teman, ini adalah satu-satunya makam terpanjang di Kabupaten Ngawi. Karena saya sudah jelajah ke sana kemari, tapi baru di sini di Desa Pelayaran ini ada makam sepanjang 7 meter. Saya rasa informasi ini sudah cukup ya teman-teman. Kita sambung lagi lain hari jika saya sudah menemukan narasumber yang pas, yaitu